Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang strategi bisnis outsourcing agar tetap bisa survive pada kondisi saat ini. Namun sebelumnya, silakan channel ini di subscribe, like, komen, dan share agar saya bisa memberikan insight yang lebih baik dari waktu ke waktu dan rekan-rekan Healthy People dapat notifikasi pertama sekali. Judul bincang-bincang kita kali ini adalah strategi bisnis outsourcing agar tetap survival di tengah kondisi terakhir ini. Kita tahu ada perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Nah, dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, biaya operasional itu naik dan klien mungkin selektif dan makin menimbulkan persaingan yang ketat, sehingga bisnis outsourcing memang harus lebih adaptif. Kalau masih pakai cara lama, yaitu harga yang murah, tenaga kerja saja, dan tidak ada nilai tambah, perusahaan outsourcing justru cepat tergerus. Berikut adalah pendekatan yang lebih realistis agar tetap survive, bahkan bisa bertumbuh. Oke rekan-rekan Healthy People, yang pertama yang harus kita lakukan adalah fokus ke value, bukan sekedar harga. Karena klien sekarang ini tidak hanya mencari harga yang murah, tetapi bagaimana kita sebagai mitra bisnis klien bisa memberi manfaat, efisiensi, kualitas, dan reliability. Nah, kita coba menggeser positioning kita dari penyedia tenaga kerja, mari menjadi partner solutif bagi bisnis klien kita. Lalu yang kedua, kita tawarkan output atau hasil kerja, bukan sekedar bisnis mengirim mempower. Contoh, alih-alih menjual 10 security, tapi bukan sekedar mempower toh, tetapi harus ada nilai tambah yang diterima oleh klien supaya bisnis outsourcing ini tetap bisa bertahan, survive pada kondisi saat ini. Lalu yang kedua adalah kita coba melakukan spesialisasi pada niche market. Outsourcing yang general, terlalu luas, itu mudah tergantikan. Lebih aman kalau kita fokus ke industri tertentu, misalnya healthcare, factory, atau retail, atau hiburan, entertainment, dan lain sebagainya. Lalu kita membangun keahlian yang spesifik, ya, agar kita bisa fokus pada industri outsourcing. Niche market itu lebih sulit digantikan karena kita different. Ada unsur pembeda antara bisnis outsourcing A dengan bisnis outsourcing B. Dan dengan demikian,
Niche market akan menciptakan suasana lebih nyaman buat klien dan margin tetap lebih tinggi. Yang ketiga adalah kita mencoba integrasi teknik atau integrasi teknologi, dan ini harus atau wajib dilakukan, bukan opsional. Ini bukan pilihan, tetapi memang seharusnya kita lakukan, bahwa kita harus mapan atau melakukan integrasi teknologi. Kalau masih 100% manual, margin akan makin tipis. Maka kita mulai mengadopsi apa yang disebutkan automation tools. Misalnya kita melakukan atau mengadakan aplikasi Human Resources and Information System atau CRM. Lalu yang kedua, dashboard reporting yang real time kepada klien. Nah, tentunya ini akan membuat bisnis outsourcing punya dampak impact yang lebih baik dan real time kepada klien. Tujuannya apa? Adalah untuk kurangi biaya tenaga kerja, supaya kita bisa menaikkan margin. Lalu yang kedua, mari kita meningkatkan akurasi dan kecepatan. Akurasi dan kecepatan dalam mendeliver service kita kepada klien. 4, kita membuat model pricing yang fleksibel. Jangan kaku dengan model harga per head count. Nah, kita mencoba memvariasikan antara yang pertama itu adalah pay per output. Jadi kita dibayar sesuai dengan output yang kita dapatkan atau output yang bisa kita deliver. Lalu melakukan hybrid model yaitu berdasarkan base tambah performance fee. Nah, ini akan membuat klien lebih nyaman di kondisi budget mereka yang semakin mengerucut, semakin ketat. Yang kelima, kita memperkuat client retention. Memperkuat retensi klien. Ini jauh lebih murah dibandingkan mencari klien baru. Retensi klien jauh lebih murah dibandingkan mencari klien baru. Nah, di kondisi saat ini, kehilangan satu klien bisa membuat bisnis outsourcing fatal. Nah, strateginya yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita memberikan laporan performa secara rutin. Lalu yang kedua, kita proaktif memberi insight. Bukan menunggu komplain. Tapi kita yang proaktif memberi insight pada klien dan kita membangun hubungan yang baik. Bukan sekedar kita itu sebagai vendor. Kita harus membangun hubungan saling partnership atau yang bersifat partnership atau mitra yang saling menguntungkan antara perusahaan outsourcing dengan kliennya. Keenam, yang harus kita lakukan adalah efisiensi internal tanpa
mengorbankan kualitas. Hati-hati dengan efisiensi brutal, karena ini bisa membuat strategi yang kita lakukan salah. Nah, kita lebih baik mengoptimalkan produktivitas tim kita berdasarkan satu Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan toolsnya tepat. Yang kedua, mari kita coba melakukan cross training. Nah, dilakukan dalam tempo yang reguler, secara teratur. Lalu yang ketiga, kita mengurangi proses yang tidak perlu. Dan jangan merepeat proses yang menimbulkan kesalahan. Kurangi proses yang tidak perlu. Itu membuat kita lebih efisien secara internal. Yang ketujuh adalah kita melakukan diversifikasi layanan. Kalau hanya bergantung pada satu jenis layanan, ini menimbulkan risiko yang besar pada bisnis outsourcing. Maka kita mencoba menambahkan layanan, misalnya dari segi payroll dan human resources services, customer support channel, kemudian back office automation. Ada layanan lainnya lagi, misalnya jangan hanya security service, tapi bagaimana kita juga bisa memberi layanan cleaning service atau business support services sesuai dengan kebutuhan klien kita. Yang ke-8 adalah mari memperkuat employer branding. Perusahaan outsourcing perlu dan harus melakukan branding terhadap perusahaannya. Nah, ironisnya, bisnis outsourcing sering lemah dalam hal branding. Padahal, talenta yang berkualitas akan memberikan layanan yang lebih baik. Turnover yang rendah bisa menghemat biaya. Nah, oleh karena itu kita harus membangun suatu lingkungan kerja yang layak bagi frontliner, bagi staff, bagi para pengawas. Dan mereka harus bisa punya jalur karir yang jelas, clear career path. Dan mari melakukan pelatihan secara rutin dan tidak hanya sekali. Setelah itu tidak ada pelatihan. Pelatihan itu harus dilakukan secara berulang. Nah, yang 9 adalah kita melakukan antisipasi regulasi dan compliance. Kenapa? Karena di Indonesia outsourcing itu cukup sensitif secara hukum. Nah, kita harus memastikan kontrak kerja yang jelas antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Lalu kita harus memastikan kita atau perusahaan outsourcing menunjukkan atau melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu ada transparansi kepada klien dan terhadap pekerja. Nah, kalau tidak, risiko legal bisa menghancurkan reputasi bisnis kita.
bisa menghancurkan reputasi bisnis atau perusahaan outsourcing. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah mari kita membangun kemitraan bisnis strategis dan jangka panjang. Artinya, kita jangan jalan sendiri, tapi mari kita berkolaborasi dengan software provider. Mari menjadi partner klien kita, dan mari menjadi konsultan human resources. Mari kita masuk ke ekosistem klien. Let us know our client. Know your client. Bahwa kita bukan sekedar vendor, penyedia tenaga kerja yang dari luar, tetapi kita menjadi mitra bisnis jangka panjang yang memberikan nilai tambah kepada klien kita. Nah, intinya bisnis outsourcing yang bertahan bukan yang paling murah. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Bisnis outsourcing yang bertahan bukan yang paling murah, tetapi bisnis outsourcing yang paling relevan, paling efisien. Dengan demikian, kita perusahaan outsourcing paling sulit digantikan. Nah, itu rekan Healthy People, orientasi dan pandangan kita yang saya sampaikan saat ini, yaitu menjadi perusahaan outsourcing yang survive pada kondisi saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu.